Film Vina Sebelum 7 Hari yang lagi viral ditonton di bioskop ini ternyata berdasarkan dari kisah nyata, guys. Kasus penghilangan nyawa Vina dan RR atau yang biasa dikenal dengan nama kecilnya itu Eki, yang merupakan kekasih Vina yang memang sempat viral di tahun 2016. Kematian mereka awalnya itu diatur sebagai kecelakaan lalu lintas akibat terjatuh dari jalan layang. Akan tetapi pihak kepolisian yang menemukan kejanggalan demi kejanggalan, baik di tubuh korban maupun lokasi kejadian, akhirnya menemukan bahwa kematian mereka itu diakibatkan dari penghilangan nyawa, guys. 8 dari 11 orang pelaku peruda paksa, penganiayaan, dan penghilangan nyawa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Tapi ya 3 orang lagi ini sampai sekarang belum tertangkap, guys. Disenyalir para pelaku ini merupakan anggota dari geng motor Moonbreaker. Nah, berikut ini adalah cerita yang udah aku kumpulkan dari berbagai sisi untuk kita mengingat kembali kejadian tragis ini, guys. Hai gengs, welcome to Forbia di Cahaya. Cerita horor yuk. Hai Bias, how are you guys? Semoga semuanya tetap sehat dan melindungi Tuhan ya. Kenalin semuanya, aku Forbia. Di sini aku menceritakan cerita horor yang menurut aku menarik. Nah, semoga cerita horor yang menurut aku menarik ini menarik juga buat kalian. I'm so sorry nih, udah beberapa minggu aku hiatus ya karena aku sedang liburan dan juga aku capek. Anyway guys, ini tuh lagi viral banget di dunia jagat maya. Aku ngeliat banget seliweran di FYP aku mengenai si film Vina Sebelum 7 Hari. Nah, disenyalir memang film ini itu berdasarkan kisah nyata yang terjadi dan juga sempat viral di tahun 2016. Kejadian ini tuh terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 pada jam 10 malam. Pihak kepolisian waktu itu digegerkan dengan penemuan oleh warga bahwa ada mayat yang tergeletak di bawah jalan layang Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Waktu itu dipikirinnya kecelakaan ini terjadi akibat mereka itu menghindari begal. Karena kebetulan pada waktu itu tuh pembegalan tuh sedang marak-maraknya di Cirebon dan memang kayak nggak kontrol gitu, guys. Pada saat polisi ini datang ya tiba di TKP, sebenarnya kepolisian sendiri merasa ada kejanggalan dari kejadian di lapangan gitu. Karena kok laka lantas yang terjadi akibat jatuh dari jalan layang, tapi keadaan tubuh korban ini tuh kayak parah banget gitu. Kayaknya nggak mungkin deh kalau misalkan dibayangin nih, jatuh kronologisnya dari jalan layang. Nggak mungkin tubuhnya tuh kayak gitu. Nah, meskipun polisi ini menaruh curiga terhadap hal yang terjadi, akan tetapi tetapkan prosedur itu harus berjalan ya. Mereka harus mengidentifikasi korban supaya bisa mencari pihak keluarga gitu untuk memberitakan kejadian ini. Singkat cerita nih, akhirnya ketemu namanya kan korbannya Vina 16 tahun dan juga RR gitu, Rizky siapa yang dikenal dengan nama Eki itu juga umurnya masih 16 tahun. Akhirnya dicarilah keluarganya dan diberitakanlah mengenai berita naas ini gitu. Singkat cerita nih, kita mau ngomongin tentang Vina dulu nih ya, fokusnya ke si Vina ini. Sebenarnya keluarga sendiri tuh udah legowo, udah ikhlas kalau emang Vina ini meninggalnya karena kecelakaan lalu lintas. Akhirnya di sini pun jenazahnya Vina ya dipersiapkan untuk dimakamkan gitu ya, kemudian dimandikan juga. Nah, waktu itu yang memandikan Vina ini adalah neneknya. Nah, sambil memandikan Vina, neneknya itu memang miris guys ngelihat keadaan cucunya. Kok parah banget ini dari muka, tangan, kaki. Kok kayak item gosong, ditambah lagi kepalanya tuh lunak banget gitu. Masa sih jatuh dari jalan layang kebentur tiang dan lain-lain bakal separah ini? Akan tetapi kan balik lagi, neneknya ini orang awam, nggak ngerti apa yang wajar dan tidak wajar, jadi dilegowoin aja. Nah, di sini neneknya memang agak merasa janggal juga karena Vina ini kan pada saat kejadian sedang bersama dengan si Eki. Nah, Eki ini adalah anggota geng motor XTC. Kesannya itu kan kalau anak geng motor
mungkin dalam tanda kutip nakal, apakah ugal-ugalan nyetir motornya atau gimana gitu. Itu pun menjadi salah satu pertanyaan dari neneknya Vina. Cuma di sini neneknya Vina juga nggak bisa semerta-merta nyalahin Eki, karena Eki juga kan korban. Eki juga meninggal dalam kejadian ini. Ditambah lagi memang kasus begal itu lagi marak. Coba kamu atau aku dikejar-kejar begal, siapa yang nggak mungkin ngebut gitulah ya. Kurang lebih kayak gitulah pergejolakan batin dari neneknya Vina ini. Nah, di sisi lain, ini aku nggak tahu sebelum apa sesudah dimakankannya Vina gitu ya. Kakeknya Vina, kakek Sadula, dan juga kakaknya, Kak Marliana ini pergi ke kantor polisi untuk melihat lebih jelas lah. Maksudnya kronologisnya tuh sebenarnya kayak gimana kecelakaannya, tahu nggak? Atau kondisi motor pada saat mereka kecelakaan tuh kayak gimana. Jadi ini wajar banget ya bagi keluarga korban kecelakaan untuk pergi ke kantor polisi buat ngurusin kendaraan yang memang menjadi saksi bisu saat-saat terakhir si korban ini masih hidup sampai ke meninggalnya. Itu tuh wajar banget, karena aku pun dulu almarhum ayahku itu meninggal karena kecelakaan motor, jadi motornya ditabrak oleh truk. Aku pun dalam kasus aku itu pergi ke kantor polisi, akan tetapi sesudah pemakaman ya, seudah semuanya tenang dan bisa bernafas, aku baru pergi, aku baru urusin itu si kendaraannya, karena emang pertama yang memang harus diurusin. Yang kedua, dengan melihat kondisi kendaraan yang memang terlibat dalam kecelakaan, kita tuh jadi lebih ngerti, oh mungkin meninggalnya karena gini, dan itu wajar banget untuk keluarga mencoba memahami seluruh kejadian, karena kan ya namanya juga bertanya-tanya dan penasaran kenapa ini terjadi kepada kita, kepada orang yang kita sayangi, kayak gitu ya guys ya. Nah, di kasusnya kecelakaan Vina dan Eki ini, kakek Sadula dan Kak Mariana ini pas datang ke kepolisian, pas mau ngecek itu kondisi motornya, mereka tuh ngerasa aneh. Karena motornya tuh kayak nggak ringsek, motornya juga rusaknya tuh minor banget. Dibandingkan dengan kondisi tubuhnya si Vina yang benar-benar hancur, kok motornya baik-baik aja. Jadi di sini tuh menimbulkan pertanyaan tersendiri yang mereka tuh merasa janggal dan juga jadi kayak kurang ikhlas. Ini nggak mungkin nih kalau motornya kayak gini, tubuhnya kayak gini, kayaknya ini bukan kecelakaan tunggal, ini pasti ada faktor lain. Itulah pokoknya mereka terus mempertanyakan hal tersebut. Cut the story short, ini kan proses pemakaman tetap berlanjut ya. Jadi seluruh kecurigaan ini pun disimpan di dalam hati, dan juga mereka tentunya masih bingung dong menarik seluruh informasi di luaran sana dan menarik benang merahnya tuh kayak gimana. Tuh capek gitu, bingung, karena mereka pun harus beresin jenazah kayak gitu. Singkat cerita, akhirnya si Vina ini pun dimakamkan guys. Nah, tentang Vina kita berhenti dulu ya di sini ya, karena aku mau ngobrolin tentang jenazahnya Eki nih sekarang. Jadi si Eki ini merupakan anak dari seorang anggota Satuan Narkoba Polresta Cirebon yang bernama Aibtu Rudiana. Nah, pada saat rekannya orang tuanya Eki ini ngeliat jenazahnya Eki, di situ tuh langsung dikasih tahu, kok jenazahnya Eki ini agak aneh ya, terutama di bagian pundak, punggung, juga tangan korban itu patahnya tuh dirasa tidak wajar. Di sini kita bisa lihat ya kedua background keluarga yang lumayan berbeda. Kalau misalnya keluarganya Vina ini memang nggak ada hubungannya dengan kepolisian atau ada orang yang piawai untuk menjadi seorang detektif yang tiba-tiba ngecek atau apa gitu. Beda dengan keluarganya Eki yang memang ada backgroundnya dari tadi kan Satuan Narkoba, sehingga ngerti nih jenazah yang wajar sama nggak wajar tuh kayak gimana. Sehingga dalam proses Eki-nya ini disiapkan, dimakamkan gitu, penyidikan itu emang udah lagi dijalankan juga gitu. Dan pada prosesnya ini di sisinya Eki ya, jadi ternyata pada hari dimana jenazahnya Eki dan Vina ini ditemukan, ternyata di waktu lain ada beberapa anggota geng motor yang merupakan teman-teman dari Eki, yaitu geng motor XTC, emang pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang terjadi. Akan tetapi bukan kejadian kecelakaan ya, ini lebih ke kasus si Vina, Eki, dan juga geng motor lain, yaitu geng motor Moonbreaker.
Nah, dari sini kepolisian pun akhirnya ya menyatukan nih seluruh puzzle. Jadi kumpulin kepingan-kepingan puzzle ini biar tuh lebih ngerti sebenarnya ada apa sih di balik semua ini. Mungkin di sini bias-bias ya teman-teman, ada yang bertanya sama seperti aku gitu ya. Emangnya keluarganya Vina sama keluarganya Eki ini nggak saling ngobrol atau saling berbagi informasi? Apalagi dalam masa proses pengambilan jenazah, persiapan jenazah, pemandian, pemakaman, dan lain-lain gitu ya, apa mereka gak ngobrol. Nah, sejauh yang aku baca, ini sih kayaknya emang mereka itu tidak mengobrol satu sama lain. Kenapa? Karena terdapat perbedaan prosedur dalam menemukan jawaban. Kalau dari sisinya Eki, penemuan kejanggalan itu kan dari hasil analisa nalar ya, dari satuan narkoba yang teman-temannya bapaknya Eki ini kan. Nah, kalau dari sisinya Vina, mereka justru menemukan jawaban itu dari sisi mistis. Karena arwahnya Vina ini dicurigai merasuki tubuh sahabatnya yang bernama Linda. Maka dari itu cerita ini aku bisa bawain guys, karena nyerempet-nyerempet ke cerita horor. Tapi sebelumnya ya guys ya, di sini aku mau ajak kita berpikir juga nih ya. Kita itu nggak boleh berburuk sangka, kayak kenapa kok nggak ngobrol ini kedua keluarga gitu ya. Karena menurut aku memang wajar guys. Ini kan kondisinya lagi hektik, anaknya sedang meninggal, cucunya orang yang disayangi itu sedang meninggal gitu ya. Karena sedekat apapun satu keluarga, kalau misalnya yang ini ada yang musibah, yang ini ada yang musibah, kita tuh pasti prioritasnya tuh ngurusin yang harus diurusin dulu, bukan ngegosip dulu, bukan jadi detektif dulu. Pasti ngurusin prosesi segalanya gitu loh. Selain itu, pasti kan juga kalut dalam kesedihan lah. Jadi repot, kalut, hektik, udah itu harus fokus sama pemakaman. Jadi ya tadi kan mana kepikiran untuk saling bertukar informasi jadi detektif. Ya mungkin bisa di momen yang nanti gitu, yang udah tenang, udah beres semuanya. Tapi di momen yang harus ngurus jenazah, yang ngurus jenazah itulah prioritasnya kayak gitu. Anyway, karena dari sisinya Eki ini penyidikan udah jalan, otomatis kan pasti nyerempet ke Vina, gak mungkin gak nyerempet ya, karena mereka kan ditemukannya berdua. Nah, cuma di sisi lain seperti yang aku sebutin nih ya, di hari ketiga atau antara hari ketiga sampai ketujuh di mana Vina ini udah dimakamin, keluarganya Vina ini diminta untuk datang ke rumah sahabatnya Vina yang bernama Linda. Karena orang tuanya Linda ini bilang, ini Linda kayaknya kerasukan arwah dari Vina. Karena si Linda ini nangis terus kejar nonstop. Keluarganya Vina pun akhirnya pergi tuh ke rumahnya Linda. Dan emang kedengeran suara nangisnya tuh kayak suara nangisnya Vina ya. Nah, di sana keluarganya Vina ini mendengar pengakuan dari arwahnya Vina melalui Linda ini. Nah, sekalian mereka itu merekam pengakuan dari si Vina ini, yang kemudian hasil rekamannya ini diberikan ke kantor polisi untuk dijadikan sejenis barang bukti atau petunjuk guna membantu mengusut kasus ini lebih lanjut. Nah, kebetulan aku pribadi sebenarnya belum dengar rekamannya, aku juga belum nonton filmnya ya guys. Jadi untuk rekaman mungkin kita bisa bareng-bareng dengar sekarang ya. Ini aku ambil dari TikTok ya, nanti aku sematin karena emang di TikTok ini udah seliweran banget. Dan katanya di akhir film di bioskop itu emang dikasih juga tuh rekaman aslinya. Dan aku emang sempet ngeliat tapi aku belum dengerin banget. Ini aku play dari sini ya, dari akun Sigana TV. Kita coba mulai dengerin ya guys. Tangan Vina patah, dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Kepalanya sedih, Dede, kepalanya kenapa? Diapain, Dede? Tadinya dibenturin. Kemana? Ke motor, terus ke aspal. Eginya tuh mau nolongin, tapi Eginya juga kena. Itu tuh salah satunya ada yang suka sama Vina. Aku gak sanggup ngelanjutinnya. Kalian coba cari sendiri ya. Ini aku lanjutin dikit lagi ya. Saya sedih. Temen Egi itu salah satunya namanya Egi. Bener kan? Egi kan? Namanya Egi, temennya Egi. Suka sama Vina. Terus Vinanya ngerudahin. Dianya dendam kayaknya sama Vina. Orang mana Egi tuh? Vina nggak kenal. Cuma satu
Guys, aku nggak mau full ya, kalian dengerin sendiri ya, nanti aku kasih linknya aja di dashboard. Tadi kan di rekamannya ada nama Egi ya, jadi Vina, Eki, atau Rizky, Reski, ini pacaran Vina dan Reski atau Eki ya nama kecilnya. Ini Eki, anggota XTC geng motor. Nah, di sini ada satu lagi namanya Egi. Egi ini anggota geng motor Moonbreaker. Egi yang udah tahu Vina ini pacarnya Eki malah naksir. Vinanya nggak suka, terus katanya ada ngeludahin, jadi kayaknya dendam. Selain itu ada konflik juga kan, udah cemburu cinta segitiga, ada konflik di motor, jadinya biar ini aku tadi kasih tahu bahwa aku sempat selewat-selewat muncul di FYP bahwa ada Vina ini dipukul pakai bambu di rekaman ini ya. Di rekaman ini tuh dikasih tahu Vinanya ada dipukul, ada di apa kayak gitu guys. Kalau kalian emang tertarik dengerin lebih lanjut, kalau aku gak mau ya anyway. Cuma percaya nggak percaya ya guys, emang omongannya Vina melalui Linda ini terbukti karena emang barang bukti berupa batu, kayu, samurai yang memang dipakai untuk menyiksa, menganiaya, bahkan menghilangkan nyawa Vina dan juga Eki itu akhirnya dapat oleh pihak kepolisian. Nah, pada hari ke-9 setelah Vina ini udah dimakamkan, akhirnya diputuskanlah makamnya Vina ini mau dibongkar biar bisa dilakukan otopsi lebih lanjut. Otopsi sendiri nggak ditonton atau disaksikan oleh keluarganya Vina ya, karena takut histeris. Cuma ada RW-nya di situ namanya Pak Junaidi yang memang sempat menyaksikan proses pengangkatan tubuhnya Vina, yang dimana memang darah itu masih menetes guys dari kain kafannya Vina. Ditambah lagi memang kelihatan jenazahnya Vina ini udah lembek karena emang udah 9 hari di dalam tanah ya guys. Aku mau ulangi lagi motifnya secara singkat. Pertama, adanya cinta segitiga. Habis itu ada konflik antara geng motor. Mungkin karena ditambahin juga bumbu-bumbu harga diri karena penolakan lah dan apa, akhirnya menjadi semakin puyeng gitu ya. Nah, aku baca selewat di hari mereka meninggal itu emang benar terjadi kejar-kejaran di saat si Vina dan Eki ini jalan terus ngelewatin SMP apa. Mereka itu sempat dikejar sama geng motor Moonbreaker sampai ke jalan layang yang Talun tadi. Nah, di situ mereka dianiaya hingga pingsan, habis itu dibawa ke satu tempat yang sepi. Disitulah di tempat sepi itu, aku nggak baca lagi karena itu terlalu brutal ya. Di tempat sepi itu terjadilah penyekapan, perudah paksaan massal terhadap Vina, pembacokan dan lain-lain. Nah, setelah kedua korban ini udah nggak bernyawa, dibawa lagi ke jalan layang itu, lalu dilemparlah dari jalan layang biar seolah-olah mereka itu meninggalnya karena laka lantas. Kalian kalau misalkan mau baca lebih detail, ini semuanya tuh ada di Google, tinggal di search aja. Karena aku sendiri sebenarnya ngerasa aku gak mau ceritain karena ini terlalu brutal dan nanti aku bisa ke visual. Aku itu bener-bener anti banget sama yang namanya ceritain cerita kriminal, karena itu aku rasa tuh ngerusak energi aku banget, dan manusia bagi aku itu sangat amat nyeremin guys dibandingkan hantu gitu kan. Nah, kalian pokoknya kalau misalkan penasaran, pengen tahu ya, selain Google tadi, kalian bisa nonton di bioskop karena memang masih ada cerita Vina sebelum 7 hari. Karena di sana pun memang diceritain katanya kronologis lengkapnya sampai ke keinginan si Vina untuk behel, softland, dan juga rambut sambung ini dicopot karena dia pengen dikebumikannya tuh dalam keadaan bener-bener udah bersih dari hal-hal yang artificial gitu. Teman-teman di sini ya, terutama adik-adik nih misalkan yang nonton yang masih di bawah umur belasan tahun gitu umurnya ya, yang masih sekolah SD, SMP, SMA, atau mungkin kuliah, aku nggak tahu ya, biasanya yang kuliah sibuk sama kuliahan sih.
Karena emang orang-orang atau manusia yang mencari jati diri itu ya cocoknya itu memang di umur-umur remaja ya. Aku tuh paham banget kalau saat remaja itu kita nyari yang namanya konsep diri, citra diri gitu. Which is itu fine karena emang itu salah satu fase manusia. Cuma aku mau pesan di sini adalah jangan sampai kita itu kalah sama iblis yang ada di dalam diri kita. Jangan karena ego, harga diri. Yang sebenarnya marahnya tuh pada saat itu, tapi karena kitanya kalah nih sama si iblis yang ada dalam diri kita, kitanya kalut. Kita sampai menghilangkan nyawa orang, merugikan orang lain gitu loh. Di dalam hidup kita ini tuh sambil mencari jati diri kita yang sebenarnya, kita juga harus terus-menerus melawan keinginan diri kita sendiri, ego kita sendiri, atau iblis yang ada di dalam diri kita sendiri, dan terus berusaha hidup itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup itu kan kayak cuma sebentar ya, cuman selewat doang. Emang kesannya sih kayak panjang banget gitu ya, cuma selalu ada jalan yang lebih baik lah. Jangan sampai kita itu karena amarah sesaat sampai ngelakuin hal yang mungkin kita bakal sesalin seumur hidup. Oke lah, misalkan ya 11 orang yang melakukan ini tuh nggak punya rasa penyesalan gitu ya, rasa kemanusiaannya udah mati gitu lah. Tapi tetap percaya Tuhan itu adil, Tuhan punya mata, dan Tuhan akan memberi penghakiman yang setimpal pada kita semua. Mungkin itu aja ya cerita kali ini. Nggak horor-horor banget sih emang, tapi ini yang horor kelakuan manusianya sampai aku pun speechless guys. Tetap stay waras, stay strong, stay humble, sehat terus karena lagi zaman DBD nih ya guys ya. Dan terus bahagia dan terus berusaha menjadi manusia yang kalau baik sulit, at least jangan jahat. Itu aja ya guys ya. Support aku dengan komen, like, subscribe kalau berkenan gitu. See you in the next video. Bye bye.